Kita akan membuat tampak dari suatu bangunan. Sini saya punya gambar kerja tampak depan bangunan. Jadi tampak itu proyeksi dari denah. Oke, sekarang kita akan membuat tampak depan. Sebelum kita buat, terlebih dahulu kalian grupkan denahnya. Caranya blok semua denah, elemen denah, kemudian ketik G, enter. Jadi kita gabungkan semua eh, elemen dari denah supaya tidak terpencar simbolnya nanti pada saat kalian rotasi, pindah-pindahkan. Oke, cara pertama untuk membuat tampak depan, eh, ambil layar tampak jika kalian sudah buat layar, kemudian ambil perintah XL, X lainnya XL, enter, V, enter. Oke, kita proyeksikan yang di depan, dindingnya, ambil dulu proyeksi dinding ke atas, dan ubah layarnya, kita akan proyeksikan kusen pintu dan jendela, ubah layar pintu dan jendela, kemudian ambil perintah X line, vertikal. Ini proyeksikan semua kusennya yang ada di depan karena kita akan membuat tampak depan. Ya, kita klik kusen-kusennya. Oke, jika kalian sudah proyeksikan, sekarang kita akan membuat muka tanah ya, garis muka tanah. Di gambar kerja ada ini MT, gambar muka tanah, garis muka tanah. Jadi kembalikan layarnya ke tampak dan ambil line. Ya, klik area ini, dinding terluar, ketemu dinding terluar, enter. Kemudian kita buat dulu terasnya. Jadi di teras ini dari muka tanah dia 0,05 ke atas dari ini ya, garis lantai 0,05 minus 0,05, kemudian dari muka tanah minus 20, jadi kita offside 20 ke atas garis muka tanahnya. Kemudian di sini ada dari garis lantai ke pintu, dia 0, dia 5 cm ke atas, 5 enter. Kemudian garis muka tanah, ketinggian dari kusen jendelanya 70, jadi klik garis muka tanah ke atas 70. Bentar, kayak garis ini ketinggian dari kusen jendela, kita ubah layarnya menjadi kusen pintu. Kemudian kita trim yang tidak diperlukan, TR, enter 2 kali. Trim area bagian bawah ini dulu. Kemudian klik area ini.
Oke, kita buat kusen jendela dulu ya. Jadi kusen jendela ini kita lihat detailnya. Ya, tinggi dari kusen jendela ini 195. Ya, kita offside garis ini sepanjang 195 ke atas. Oke, kemudian kita offside bagian atas ini 4 ke bawah. Kemudian yang ini yang di bawah ke atas 4 juga. Oke. Kemudian kita lihat ventilasinya di sini ada 33. Yang kita offset ini 33 ke bawah. Kemudian offset lagi ke bawah 4. Sorry 3 ya 3. Kita offset lagi ke bawah 3. Kemudian trim garis lebihnya yang tidak diperlukan. Oke, jika sudah, kita buat dulu ventilasinya. Oke, jadi caranya kita lihat dulu pembaginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pembagi. Caranya kita pakai perintah div, div, enter. Kemudian klik objek yang kita akan bagi. Kemudian ketik pembaginya 7, enter. Kemudian ambil garis bantu. Garis bantu ya. Lain. Klik yang ada lingkaran kali seperti ini. Klik dan tekan cursor ke bawah, enter. Ini masing-masing offset 1 ke kanan dan 1 ke kiri ya. Jika sudah, hapus garis bantunya, kemudian copy ke samping yang titik pembagi ya. Ada lingkaran kali hijau seperti ini. Oke, jika sudah, kita buat daun pintunya. Yang ini yang ada kaca. Caranya ambil rectangle, klik kotak yang di dalam ini, kemudian kita offset 7, offset masuk 7, ya. Kemudian arsir, ambil layar arsiran jika kalian punya layar, kemudian klik H atau hatch, kalian pilih arrow ya. Ya, klik di area kacanya, angelnya ubah menjadi 45, enter. Sudah. Kemudian klik bagian ventilasi dan ini area kaca di daun jendela. Kemudian kalian mirror ke sebelah. Ambil titik tengahnya. Udah ya. Kemudian kita selesaikan yang bagian pintu yang bergandengan dengan jendela. Pintu jendela. Kita lihat detailnya. Ya, seperti ini detailnya. Ya, karena ukuran dari jendela, pintu dan jendela ini jendelanya sama ukurannya ya. Masing-masing 48.
135 lembarnya. Jadi kita sisa copy yang ini. Caranya blok kusen jendelanya, kemudian ambil perintah copy dan klik area ujung sini, ujung kanan bawah, kemudian pindahkan ke area ujung kanan bawah ini, kiri ya, kanan bawah ya, pojok. Oke. Nah, dan ini hapus saja. Dan ini garisnya dipanjangkan. Kemudian trim yang tidak diperlukan. Ini panjangkan juga. Kemudian trim yang tidak diperlukan. Ya, garis-garis lebihnya. Sisa ventilasi dari ini, pintunya kita offset ke bawah 33, offset ke bawah lagi 3, kemudian trim, dan bagi, ini pembaginya beda ya dengan yang di sebelah, 1, 2, 3, 4, dan 6. Tekan div untuk membagi objek, kemudian klik objek, kemudian 6 angka pembagi, dan ambil garis bantu. Dan offside, 1 ke kanan, 1 ke kiri. Dan hapus garis bantunya, kemudian kalian sisa copy. Udah, kemudian kita buat pegangannya, rectangle, pegang pintunya ya, ukurannya 3,14. Ya sudah, kemudian kita buat pilarnya, pilar yang di depan ini ya, pilar teras. Caranya ambil layar tampap, kemudian ambil perintah XL, ketika klik titik pilarnya, kemudian trim, ambil garis lain area sini, ketemu ini, dan ini copy, dan klik garisnya, tekan F8-nya untuk tegak lurusnya, kemudian move garis yang telah kalian buat, move ke atas 90, trim,
area dalam dari pilarnya ke sini. Oke, sudah buat pilar ini, kemudian uh, bagian atas yang di teras ini yang tempat kuda-kudanya atap. Cara buatnya ambil bantal lain atau kalian sisa kopi bagian area ini, tingginya lima. Ini kopi ke atas 275 bentar. Kemudian ini kita extend untuk melanjutkan garis ke samping ke pilar. Kemudian TR, enter, bagian area ini. Kemudian garis muka tanah ini kita offset ke atas 422. Kita akan membuat atapnya ya, kemudian trim area atas. Kita buat atap, kita buat dulu ini platnya yang berada di atas ini, di atas jam kusen jendela. Oke, yang ini ya platnya, ukurannya panjang dari plat tersebut 240 dengan tebal 10. Diambil perintah rectangle, kemudian buat panjangnya 240,10. 50. Oke, 38 tadi keluar, sisa ditambahkan 12, kemudian ke atas 10, dan trim. Platnya sudah jadi. Kemudian kita next ke atap. Yang ini ya, atap. Caranya, nonaktifkan ortonya atau F8-nya, kemudian ambil perintah XL, enter, kemudian klik area ini, tengah ini, seperti ini. Kemudian tekan di keyboard shift, kemudian tanda koma, shift, kemudian tanda koma ya, yang ada tanda sudut seperti ini. Kemudian masukkan angka kemiringan atap 35, enter. Sorry tadi XL-nya tidak muncul. Dengan ketik XL, klik area ini, kemudian tekan shift sudut seperti ini.
Kemudian 35, enter. Nah, ini sudah ada kemiringannya. Udah. Kemudian ini mirror. Klik tengah dari uh, tempat menempuh dari ini ini dari ini ya, terasnya. Kemudian aktifkan ortonya supaya lurus ke atas, klik area sini. Bentar. Kemudian kita offset. Oke, sorry, kita offset dulu. Offset 10 dan offset 25. Sudah di offset, kita mirror sini ya. Oke, sudah. Kemudian trim bagian atas. Kemudian garis muka tanah ini kita offset ke atas 364. Tiga enam empat ya. Oke, ini atapnya keluar 111. Terus ini kita tambahkan 100 keluar. Juga tambahkan 100. Oke, kita ukur tinggi dari atap 312. Lain klik area sini, ketik 312, enter. Sama dengan ini 312, enter, dan pertemukan. Oke. Dan kita trim. Offset ke atas 10 dan 25. Sorry, 20.
Ini semuanya offset ke bawah. Sudah. Kemudian kita arsir area atap. Pakai arus shake ya. Ringan mau. Ya, sudah. Atap sudah. Kemudian ini ada atap yang di belakang. Ini dindingnya yang di belakang kita buat. Seratus lima. Oke. Selanjutnya kita buat area ini. Pilihnya ya. Caranya ambil XL vertikal. Print. Offset. Kemudian arsir. ANSI 31. Pemiringan 45. Ini kita luruskan 135 angelnya ya, pemiringannya. Oke, sudah. Oke, kemudian kita lengkapi ini garis muka tanahnya. Kita tambahkan 200 something. Kemudian garisnya kita pakai garis tebal. Offset. Yang bawah pakai tipis ya. Iya, offset ke bawah itu 10. Kemudian kita buat ini simbol D1 itu pemberian simbol finishingnya. Polygon 3. Kemudian berikan huruf
X ya. Paling besar hurufnya. Sisa di copy. Jadi dua. Kemudian lengkapi pepohonannya. Kita ambil di view tool palettes. Ini yang tris yang di arsitektural, tris imperial. Ya, klik ini, benar ada segitiga yang elevation-nya. Untuk pohon-pohonnya. Ini untuk memperkecil, klik objek, tekan SC, enter, kemudian klik objek, masukkan RE untuk referensinya, enter, dan klik objeknya satu kali, titik satu, kemudian titik dua, kemudian geser mouse-nya untuk memperkecil, dan klik. Udah. Ya, kemudian berikan dimensinya. Nah, caranya untuk memberikan dimensi, kalian bisa ambil dari Dena. Tadi kan ada denanya. Ini di ungroup dulu. Oke, ini yang bagian dena kalian bisa copy saja. Besar ya. Bagian B nggak usah kasih ya, yang diperlihatkan sama D. Cukup A sama E saja. Ini dimensinya akan diatur. Ini bisa di-copy dari Dena, bisa juga kalian buat ulang.
Oke, sudah. Kemudian untuk elevasinya, sini ada elevasi ya yang bagian samping ketinggian dari uh, gedung ini. Caranya di enter, kalian buat dulu simbol elevasi. Ini saya sudah buat elevasi minus dan plus. Kita ke plus saja dulu. Jadi yang diatur itu ada primary units, depreciation, prefix, berikan tanda plus, kemudian fit, annotated, either per dimension, dan ada text 2 mm, kemudian teks alignment-nya di horizontal, vertikal, center, horizontal over x line 2, view direction left to right, offsetnya 0,1. Dan simbol kalian sesuaikan di komputernya kalian. Ini per sama second itu simbolnya dot small. Arrow size-nya kalian sesuaikan dengan di komputer dimensi kalian di Dena, karena setiap komputer beda. Dan ada line pakai ini extension lainnya, kita pakai line center, extend line 1 2 itu center ya. Nah, jika kalian sudah buat elevasinya set current. Oke, sekarang kita buat dimensinya. Jangan lupa layarnya diubah ya. Kemudian kita ambil di unloaded linearnya, kita pakai linear. Ya, kita klik area sini. Muka tanah dengan ini muka tanah dengan teras. Kemudian kita ini FFL pakai simbol plus minus. Oh ya, ini bukan FFL di sini ya. Jadi di sini dia klik ini sama ini. Tadi itu area minus, ini plus 5. Tapi kini kita di sini kasih saja FFL minus. Nah, ya kasih ini ke ini.
Ini sudah selesai tampak depannya.